Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita belajar menggunakan video. Kenapa? Karena kita tidak bisa berkumpul bersama. Karena kita disuruh berdiam diri di rumah bersama keluarga dan tidak bisa keluar. Bukan tidak bisa keluar, tetapi kita keluarnya itu hanya seperlunya saja dan tetaplah berdiam diri di rumah ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan video yang ibu sudah siapkan materinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, yang kedua, kita dapat menyimpulkan struktur dari teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Nah, materi tes deskripsi ya kan. Nah, tes deskripsi itu apa? Tes deskripsi itu ialah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut ya. Masih ingat kan yang pastinya? Nah, lalu hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar teks laporan percobaan itu apa atau belum? Oh, belum ya? Kalau belum, teks laporan percobaan itu adalah jenis teks yang isinya yaitu paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil percobaan tersebut. Nah, teks laporan percobaan yang menceritakan percobaan dilakukan oleh seorang peneliti. Pada umumnya, teks laporan percobaan ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, ataupun suatu laporan praktikum. Nah, tujuannya dibuatnya teks laporan percobaan ini adalah untuk memberikan informasi pada setiap pembaca mengenai hasil percobaan yang sudah dibuat. Nah, teks laporan percobaan ini bersifat universal atau bersifat umum. Selain itu, ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, melaporkan hasil dari suatu percobaan. Nah, ciri-ciri yang kedua, melakukan percobaan ilmiah dengan menguji suatu hal. Yang ketiga, diawali dengan memaparkan tujuan dari percobaan tersebut. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur dalam pelaksanaan percobaan dalam melakukan suatu pengamat. Yang keenam, memaparkan setiap pencatatan dari hasil pencobaan tersebut. Dan terakhir, diakhiri dengan melaporkan kesimpulan dari hasil percobaan berdasarkan dari hasil penelitian pada setiap data hasil pengamatan. Nah, selanjutnya, selain ada ciri-ciri teks laporan, teks laporan ini juga mempunyai struktur isi teks laporan ya. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan dan alat, yang keempat ada langkah-langkah kegiatan, yang kelima adalah hasil percobaan ya, dan yang terakhir adalah kesimpulan ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya materi yang dapat ibu sampaikan. Mungkin ibu akan memaparkan sebuah contoh-contoh dari teks laporan percobaan ya. Contohnya adalah cara membuat telur. Sebentar ya. Nah, ibu akan memberikan beberapa contoh teks dari laporan percobaan, yaitu cara membuat telur dadar. Nah, tujuan dari ini yaitu kita ketahui bersama telur dadar ialah merupakan salah satu jenis makanan yang sangat khas yang kerap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, apa saja sih alat dan bahannya yang kita ketahui? Ada wajan, ada mangkuk, ada telur ayam, ada minyak goreng seperlunya, dan ada saus atau kecap. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat telur dadar? Yang pertama,
Fase yang utama, ambil mangkuk lalu wajan. Yang kedua, keluarkan isi telur dan cangkangnya lalu masukkan ke mangkuk. Yang ketiga, panaskan minyak goreng dulu. Dan keempat, menunggu agar minyak menjadi panas. Lalu tuangkan telur yang sebelumnya tadi sudah dikocok ke dalam wajan. Nah, yang ke-6 itu goreng telur hingga matang. Lalu yang ke-7 dianggap telah matang, kemudian angkat dan tiriskan dan dihidangkan telur tersebut selagi hangat. Lalu hasil menggunakan metode mekanisme ini, maka semua masyarakat luas tertentunya bisa dengan mudah untuk membuat telur dadar sendiri di rumah, ketimbang kita harus membeli yang sudah jadi di rumah makan dengan kita menggoreng serta mengolehnya sendirinya. Tentunya hal tersebut terbilang lebih praktis dan juga bisa menghemat waktu dan pengeluaran. Lalu kesimpulannya adalah setelah kita mencobanya, ternyata membuat telur dadar sangat praktis dan mudah. Dan sebaiknya kita memakannya selagi masih hangat dan juga bisa dinikmati bersama teman-teman atau orang tua. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan Ibu mau anak-anak Ibu membuat sebuah suatu teks langkah percobaan. Nah, itu terserah apa saja ya contoh teksnya, lalu dikirimkan lewat media online. Bisa ya? Baik, hanya itu saja yang Ibu dapat sampaikan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.